kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan ini pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, I trust in you Lord. I believe in you Jesus. Terima kasih karena Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih karena kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Thank you Jesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin, amin, amin. Katakan ku di tangan. Ku di tangan selamanya Tuhan. Ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Kami percaya Tuhan selamanya kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami milik-Mu Tuhan. Kami kesayangan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami katakan sama Engkau, kami tidak layak Tuhan. Kami berdosa, kami manusia, kami hanya ciptaan. Tapi kasih-Mu yang sempurna itu mengangkat kami, menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami menyadari pagi hari ini kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Dan kami mau terima anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terima kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terima kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau menikmati hidup di dalam Engkau Yesus. Kami mau menikmati indahnya hidup di dalam kasih-Mu Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini tidak ada kata-kata lain selain terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Bahkan ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu keputusan terbaik dalam hidup kami adalah ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam tangan-Mu segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, terima kasih buat teman-teman tim Praise dan Worship. Boleh kembali ke tempat. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya? Sungguh amat baik, amin ya. Tuhan kita sungguh amat baik. Dan karena Tuhan kita adalah Bapa kita, ya kalau Bapaknya baik, ya Bapaknya pasti akan pelihara anak-anaknya. Amin, amin ya. Terlepas dari apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudaraku sedang alami, jalani, hadapi, rasakan, ya saya mau ajak kita semua percaya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita telah menerima firman Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2024. Shalom buat Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah atau online yang sedang sakit. Saya berdoa biar firman Tuhan boleh menguatkan, biar firman Tuhan boleh menjamah Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin saat ini sedang sakit dan ikut online. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini tema kita tentang establish in the faith, diteguhkan di dalam iman. Dan seperti biasa saya selalu mengingatkan kalau kita dengar firman Tuhan kita makan. Ya, makan makanan yang akan menguatkan kita, yang bernutrisi bagi kita, yang akan bikin kita segar dan kuat. Ya, jadi sekalipun Bapak Ibu Saudaraku mungkin kerasa gak enak badan, ya dengerin firman Tuhan. Kenapa? Karena roh kita yang menopang ya jiwa kita dan tubuh kita. Oleh karena itu saya selalu di sini pakainya menu begitu ya. Karena kita mau makan firman Tuhan, kita lihat yuk menu hari ini apa. Oke, menu hari ini yang pertama adalah to receive, ya menerima. Nah kalau bicara tentang to receive atau menerima, Bapak Ibu Saudaraku ingat sesuatu? Apa ini to receive? Ada yang ingat? Ini tema kita bulan Desember. Tidak apa-apa ya, kita belajar. Kalau salah itu nggak apa-apa, saya juga banyak salah. Kita belajar untuk tidak malu kalau salah, karena kita belajar. Terima kasih untuk jawabannya. To receive adalah tema kita bulan Desember. Masih ingat? Kita menerima siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai the greatest gift. Hadiah yang terbaik. Amin. Pertanyaannya pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah terima? Sudah terima? Amin ya. Sudah terima hadiah yang terbaik. Nah kenapa saya bilang menu pertama kita to receive? Karena saya mau bilang bahwa firman Tuhan itu gak pernah berhenti. Selalu bersambung dari satu waktu ke waktu. Karena dia adalah pribadi Allah sendiri. Nah izinkan saya bersaksi sedikit sama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada pertemuan bless beberapa hari yang lalu di salah satu kelompok bless. Itu saya di situ hadir, ada koordinator yang pimpin. Kemudian koordinatornya bilang gini, saya masih ngerenungin loh 2 minggu yang lalu obrolan kita tentang untung, ya satu kata untung. Kemudian yang lain jadi ketawa gitu ya, karena udah hari ini ngomongin masih 2 minggu yang lalu begitu ya. Tapi waktu saya mendengar perkataan dia, saya pikir betul loh. Kita tuh perlu untuk terus merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Jadi waktu orang ini atau anak ini bilang, saya tuh masih mikirin yang 2 minggu yang lalu loh yang kita bahas gitu ya. Kenapa? Karena hari itu waktu untuk komsel sisa tinggal 10 apa 15 menit lagi gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan yang belum dibahas gitu, kemudian ada yang jawab gitu ya, kayaknya gak cukup deh waktunya deh gitu ya. Kalau gitu jawabannya dipending aja deh 2 minggu ke depan gitu. Terus jadi semua ketawa gitu ya. Kenapa? Karena pembahasannya gak selesai Bapak Ibu. Tapi mereka bisa sabar tunggu. Mereka tahu bahwa belajar firman Tuhan itu gak bisa dipaksakan. Ya, seperti Bapak Ibu Saudaraku makan, lalu dikatakan makan dalam 2 menit ya. Keselak dong, bener gak? Ya, kita juga begitu ya. Ketika kita belajar firman Tuhan dan kita belum paham, it is very okay. Itu gak apa-apa. Kenapa? Karena kita lagi belajar tentang Tuhan kita yang hebat. Makanya jadi saya kasih menu pertamanya to receive. Kenapa? Karena nyambung banget. Masa sila ini, nih. Kamu telah menerima. Menerima itu apa? To receive. Wow. Tuhan hebat ya. Kasih kita tema di tahun 2024 itu nyambung dari bulan Desember yang lalu. Dan saya mau katakan tema ini bukan dibikin sama Bapak Gembala. Bukan dibikin oleh manusia. Tapi kita terima, kita percaya. Ini tema yang Tuhan kasih buat jemaatnya di tempat ini. Amin. Amin. Ya, jadi akan dibahas tentang to receive. Kemudian yang kedua adalah establish in the faith, tema hari ini. Kemudian yang ketiga adalah a new commandment atau perintah baru. Dan yang keempat, walk in Jesus Christ atau berjalan di dalam Yesus Kristus. Nah di obrolan bless itu kemudian ada yang nyeletuk. Lah ya iya memang, kalau ngerenungin firman Tuhan mah jangan buru-buru. Apalagi ini tema tahunan, berarti ngerenunginnya setahun dia bilang gitu ya. Terus kita di bless pada ketawa semua. Tapi saya pikir betul ya, betul ya. Kita terlalu cepat kadang-kadang. Hari ini temanya apa? Ini udah. Oh minggu depan apa temanya? Oh udah ya. Enggak, firman Tuhan itu tuh akan hidup terus di dalam kita. Dan kita perlu terus untuk merenungkan itu siang dan malam. Amin. Sehingga kehidupan kita begitu segar. Kenapa? Karena isinya firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, satu slide tambahan yang saya masukkan di dalam persiapan saya. Kenapa? Karena kembali lagi saya cerita, saya persiapan udah beberapa hari yang lalu. Saya udah bikin presentasi ini, PPT ini begitu ya.
Tapi karena saya ikut bless, dan bless itu banyak ya Bapak Ibu, hari Kamis ada, hari Jumat ada, hari Sabtu ada. Saya ikut gitu ya, saya ikut, dan ketika saya ikut ternyata Tuhan baik dan Tuhan ajarin bahwa ketika kita belajar itu baik sekali ketika kita dikasih yang namanya pertanyaan. Kadang waktu kita terima firman Tuhan, kita terima pelajaran di sekolah, kita ngerti. Sampai nanti ada PR-nya, ada ujiannya, baru tuh roaming gitu ya. Baru bentar ya, ini apa ya jawabannya ya, begitu. Nah ketika saya bless begitu sama anak-anak Diut, sama adik-adik Diut, ada pertanyaan yang dilontarkan begitu. Dan dari pertanyaan ini saya bisa melihat bahwa anak-anak mantep mengerti. Atau anak-anak bingung. Atau anak-anak ragu. Jadi dia jawab iya, tapi kemudian tapi enggak ya Ci, gitu ya. Dan saya ingin membagikan itu untuk Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Sebetulnya kita sudah paham belum? Ya, apa sih pertanyaannya? Ini saya sharing, ini di bless ya. Pertanyaan ini saya berikan di bless. Nah ini 4 buah pertanyaan. Ya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan berjalan di dalam Kristus Yesus. Walk in Jesus Christ, walk in Jesus Christ. Begitu ya tema kita ya. Sebenarnya apa yang dimaksud? Definisinya apa? Tahu nggak? Ya. Yang kedua, boleh nggak sih saya berjalan sendiri? Boleh nggak sih saya tidak berjalan di dalam Kristus Yesus atau di dalam Yesus Kristus? Boleh nggak sih? Ya. Jawabannya boleh, jawabannya nggak boleh, jawabannya saya bingung gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebetulnya saya berjalan di dalam Yesus Kristus? Kan Yesus Kristus nggak kelihatan, dia roh. Benar Bapak Ibu? Dan ketika ada tema berjalan di dalam Yesus Kristus, terus aplikasinya seperti apa? Bagaimana? Ngerti nggak? Tahu nggak aplikasinya? Dan yang terakhir, pertanyaan yang sangat aplikatif, waktu saya nakal atau jika saya nakal, apakah saya tetap berjalan di dalam Yesus Kristus? Anak-anak bisa nakal, adik-adik di bless bisa nakal, saya pun bisa nakal. Pertanyaannya gampang, waktu kita nakal atau jika kita nakal, sebetulnya itu kita tetap berjalan di dalam Yesus Kristus atau enggak? Apakah ketika kita jadi anak baik, kita jalan di dalam Yesus Kristus, dan ketika kita nakal, kita berjalan di luar Yesus Kristus, dan ketika kita bertobat kembali, kita masuk lagi ke dalam Yesus, apakah seperti itu? Pertanyaan ini saya nggak akan bahas di sini Bapak Ibu Saudaraku, soalnya udah dibahas di bless. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang punya anak-anak di bless, boleh ya pulang nanti tanya sama anaknya. Kasih pertanyaan ini, coba pengen tahu kemarin di bless ngerti apa enggak nih ya, dibahas tentang ini ya. Anak-anak Bapak Ibu Saudaraku yang hadir tentunya di pertemuan di minggu yang lalu. Ya, hari ini saya nggak akan bahas tentang ini, tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dari keempat pertanyaan ini, ada pertanyaan yang Bapak Ibu Saudaraku nggak tahu jawabannya. Atau ragu, atau bingung. Saya mau bilang yuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih tahu jawabannya sama kita. Amin. Amin. Tapi kalau dari keempat pertanyaan ini Bapak Ibu Saudaraku udah tahu jawabannya. Mantep, yakin, nggak ragu. Saya mau bilang yuk berdoa sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan sama aku pengertian. Engkau sudah buat aku mengerti. Oke, jadi pagi hari ini saya nggak akan tanya Bapak Ibu Saudaraku ngerti bisa jawab ini. Tapi saya mau ajak kita semua berespon seperti itu. Oke, amin, amin. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena kami percaya hari ini Engkau sudah sediakan bagi kami makanan. Dan kami tahu kami perlu ini Tuhan. Supaya kami enggak ditipu, enggak dibohongin sama si jahat. Dan lewat pertanyaan ini Tuhan, Engkau yang paling tahu isi hati kami. Apa mungkin kami masih ngerasa bingung, kami masih ragu Tuhan. Tapi satu hal yang pasti kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang mendidik kami di dalam kebenaran, dan Engkau akan bukakan bagi kami. Ya kami semua.
Dan untuk setiap kami yang telah mengerti, Bapa kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap revelation yang Kau sudah berikan bagi kami. Dan kami mau minta sama Engkau Bapa, lebih lagi Kau bukakan bagi kami. Karena kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Dan ini waktu-Mu Tuhan, konsentrasikan hati dan pikiran kami. Ini waktu-Mu Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Karena kami rindu untuk makan, kami rindu untuk minum, kami rindu untuk dibukakan, kami rindu untuk terima kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran-Mu selalu membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini waktu-Mu, ini tempat-Mu Tuhan, ini saat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami meminta. Haleluya, amin. Ya oke, saya akan coba untuk sharing dari yang pertama, to receive, menerima. Ayatnya diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6. Saya sudah tampilkan ini di depan. Bunyinya adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan saya beri warna yang berbeda, saya beri garis bawah telah menerima. Kita telah menerima. Dan tadi saya tanya, Bapak Ibu Saudaraku sudah terima? Sudah terima. Puji Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang belum terima, saya mau katakan dengarkan firman Tuhan. Dan keputusan yang terbaik adalah ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, setelah kita terima Kristus Yesus terus bagaimana? Kolose mengatakan tetap di dalam Dia. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris versi New King James dikatakan walk in Him. Ya, tetap di dalam Dia atau berjalan di dalam Dia. Nah ini ya yang saya bilang, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lupa Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang ajaib. Dia disebut penasehat ajaib. Kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi aplikasinya, apakah kita selalu tanya Tuhan? Kenapa? Karena Dia penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib. Bukan hanya memberikan nasihat, tapi nasihatnya ajaib. Ya, sudahkah kita alami ini? Kalau Bapak Ibu Saudaraku masih ragu, kadang-kadang saya nggak tanya Tuhan. Yuk, perjalanan kita masih panjang. Amin. Tanya sama Tuhan. Waktu kita bingung, apapun. Saya katakan, apapun. Boleh tanya sama Tuhan. Dan nantikan, Tuhan akan beri hikmat. Tuhan akan berikan nasihat yang ajaib buat kita. Apakah Bapak Ibu Saudaraku juga sudah terima Tuhan dan merasakan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa? Ya, Yesus adalah juru selamatku. Nanti kalau aku mati masuk surga, iya amin. Tapi di bumi ini mari nikmati kita punya Allah yang perkasa. Allah yang sanggup untuk menolong kita dari mara bahaya. Allah yang sanggup untuk menolong kita dari setiap permasalahan. Dia perkasa. Dia Bapa yang kekal. Bapa yang pelihara kita. Tidak peduli berapapun umur kita. Bagi Dia, kita tetap anaknya. Dia punya tanggung jawab untuk pelihara kita anak-anaknya. Amin. Sudahkah Bapak Ibu Saudaraku merasakan ini? Waktu butuh sesuatu datangnya sama Bapak dan bilang sama Bapak, Bapak, aku tahu Engkau Papa terbaik. Dan aku rasa takut saat ini Bapak, tolong aku Bapak, kuatkan aku. Sudahkah kita nikmati itu? Karena kita udah terima Tuhan Yesus loh. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja Damai. Ya, mau pemilu nih, ya kampanye tuh saya dapat blast WA, hati-hati. Begitu ya di jalannya ini pawai apa segala macam. Tapi saya baca itu dengan tenang. Kenapa? Karena saya tahu di dalam saya ada Yesus Raja Damai. Dan saya tahu malaikatnya menjaga saya. Amin. Sudahkah kita mengalami itu? Jangan kita terima Tuhan Yesus, tapi kita nggak mengalami apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Rugi kita. Ya, alami Tuhan di setiap waktu kita. Sama seperti Bapak Ibu beli handphone, ya, beli handphone, telah terima handphone atau dapat handphone, terus nggak dipakai handphonenya, disimpan aja gitu di lemari. Rugi nggak? Rugi ya. Dan ini firman Tuhan yang bilang, Yesaya bilang, kalau Tuhan Yesus itu kasih kita nasihat yang ajaib. Ya, Dia perkasa loh, lindungi kita. Dia lawan musuh-musuh kita. Ngomong-ngomong, kalau bicara musuh jangan bayangin orang ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi kesal sama orang, oh dia musuh saya. Bukan ya.
Kalau bicara musuh itu penguasa di udara loh, nggak boleh manusia karena Tuhan itu sayang kepada manusia. Ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Makanya saya perlu mengingatkan ini. Kenapa? Karena kadang-kala kita lupa. Tuhan itu nggak kelihatan, ya. Jadi kamu terima Yesus, terima. Tapi udah gitu kita ikut takut, kita ikut khawatir. Ketika ada masalah kita pikirin sendiri. Loh, kita tuh udah terima Tuhan Yesus. Ya, sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penasihat ajaib. Nikmati itu. Pakai itu. Ya, pergunakan itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah kemudian di Kolose 2 ini indah sekali. Saya juga baru tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan kasih tahu sama saya, Tuhan ajarin saya. Ternyata ayat kita di tahun 2024 diambil dari Kolose, ya. Dan ketika saya lihat ternyata Kolose ini tuh ditulis sama Paulus, ya. Terdiri dari 4 pasal. Ya, 1 2 3 4. Iyalah ya, 1 2 3 4. Masa 1 5 9 10 ya? 1 2 3 4. Oke, biar enggak ngantuk nih, memastikan Bapak Ibu enggak ngantuk. 1 2 3 4. Dan Kolose itu bicara tentang Kristus sebagai kepala dan kita itu sebagai gerejanya tuh tubuh Kristus. Nah, Kolose itu menekankan kita sebagai gerejanya, kita sebagai tubuh Kristus itu bisa menikmati Tuhan Yesus sebagai kepala. Makanya ini adalah sesuatu yang ditulis di awal perikop pasal 2. Ya. Versi Alkitabnya saya ambil bermacam-macam, tapi Bapak Ibu Saudaraku di rumah kalau mau lihat silakan. Semua judulnya itu adalah seperti ini. Freedom from rules and new life in Christ, yang artinya kemerdekaan dari peraturan. Peraturan apa ini sebetulnya? Peraturan dunia, peraturan agama, peraturan hukum Taurat, kita tuh dimerdekakan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. New life, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kemudian kalau New King James Version itu judul perikop Kolose kedua itu not philosophy, bukan filosofi. Tapi apa? Tapi Kristus. Makanya waktu Tuhan kasih ini buat saya ngerti bahwa Kolose dikasih buat kita, khususnya tahun ini, untuk jangan cuma belajar teori. Jangan cuma tahu, oh ya Tuhan baik, tapi Bapak Ibu Saudaraku nggak mengalami kebaikan Tuhan, tidak merasakan, nggak minta sama Tuhan pertolongannya. Not filosofi, bukan teori ini tuh, bukan lagi seminar kita tuh. Ini tuh Kristus ada hadir di dalam hidup kita dan nikmati dia, nikmati kasihnya, alami pertolongannya. Ya, kemudian apa? Alive in Christ, hidup di dalam Kristus. Dan untuk Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan bahasa kepenuhan hidup di dalam Kristus. Jadi Kolose ditulis sama Paulus mau bilang sama jemaat gitu ya, kamu tuh udah tahu firman Tuhan, kamu tuh udah terima Kristus Yesus, alami dia. Jangan cuma teori, jangan cuma tahu, alami dia, nikmati dia, rasakan dia. Ya, dan Kolose 1 dan 2 banyak bicara tentang teori, prakteknya itu di 3 dan 4. Wow, luar biasa ya. Tuhan baik sekali. Dia bukan saja memberikan kepada kita firman-Nya, tapi juga penjelasan atau pengertian. Oke, selanjutnya yang kedua adalah establish in the faith. Saya bacakan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sudah sama-sama belajar, berjalan di dalam Dia, walk in Him, kemudian berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Nah ini sekarang giliran yang bertambah dalam iman, bertambah teguh dalam iman, establish in the faith. Tapi seperti di awal tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan sepanjang hidup kita, amin. Ya, jadi ada banyak hal yang Tuhan mau bukain buat kita, dan justru ternyata establish in the faith ini saya nggak bicara banyak hari ini. Ya, kenapa? Karena saya menemukan sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan kasih lihat saya sesuatu. Saya akan coba bacakan ayat ini dari New Living Translation, dari Alkitab bahasa Inggris versinya NLT. Bunyinya seperti ini. Nah ini ya,
Di sebelah kanan ini yang bahasa Inggris. Nah ini terjemahan bebas. Ini dari Google. Ya terjemahan bebas. Kalau yang Alkitabnya tadi yang ini ya. Terjemahan bahasa tuh yang ini. Ya. Nah ini saya ambil dari NLT. Karena bahasa Inggris saya kasih terjemahan bebas supaya Bapak Ibu Saudaraku mengerti. Ya. Nah di sini kalau kita baca terjemahan bebas. Ya. Biarkan akarmu tumbuh di dalam dirinya. Di dalam Tuhan. Ini kan Google ya. Jadi nggak ngerti dia gitu ya. Cuma terjemahin aja. Let your roots grow down into him. And let your lives be built on him. Then maka kalau kita belajar bahasa. Maka itu adalah hasil. Hasil. Kalau kamu nakal nak. Maka kamu akan dihukum nanti sama ibu guru loh. Di sekolah. Makanya kamu jangan nakal nak di sekolah. Kita akan nasihatin anak kita. Maka tuh hasil. Wow. Saya belajar sesuatu yang baru dan saya sharingkan ini untuk kita semua. Ternyata diteguhkan di dalam iman adalah hasil. Dari apa? Dari kita mau berakar di dalam dia. Kita mau dibangun di dalam dia. Hasil. Dan kalau bicara tentang hasil, kita gak akan fokus sama hasil Bapak Ibu. Kita justru fokus sama apa yang bikin hasilnya seperti itu. Bisa mengerti? Kita gak mungkin bilang sama anak kita, nak kamu jangan nakal, kamu jangan mencuri, kamu jangan apa. Kita gak mungkin kayak gitu, itu kan hasil ya. Tapi kita ajarkan kepada anak kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ya, Tuhan Yesus itu peduli sama kamu. Anak biasanya nakal karena kurang perhatian dan kasih. Ya. Jadi sumbernya yang kita ajarkan. Dan dari ini saya melihat bahwa yang jadi kunci adalah pertama-tama terima dulu Tuhan Yesus. Sesudah telah menerima Tuhan Yesus, ya accepted Christ. Kalau di NLT bilangnya follow him, ikuti dia. Kemana dia melangkah ikuti. Walk in Jesus Christ, berjalan di dalam Tuhan. Di dalam. Ya, jadi kalau ini alat saya masukin di dalam kantung saya, maka kemanapun saya pergi alat ini ikut saya. Betul? Di dalam. Follow him. NLT bilangnya pakai kata follow him. Tapi kemudian di bagian diteguhkan di dalam iman, ini then. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Ternyata bersyukur juga adalah hasil. Akibat dari apa? Dari kita mau untuk tinggal di dalam dia, berjalan di dalam dia, mengikuti dia. Kita mau untuk akar kita tumbuh di dalam dia. Bapak Ibu Saudaraku, orang dunia juga tahu bersyukur. Serius. Ya. Dan mereka juga bilang, jangan banyak ngeluh, bersyukur. Tapi saya mau bilang, beda. Kenapa? Karena bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus itu hasil. Jadi kita bisa paksain diri kita bersyukur. Ya aku bersyukur, ya bersyukur ya Tuhan baik. Tapi sebenarnya dalam hati kita, pahit. Tapi di sini Paulus ajarin sama kita, buah roh itu hasil. Akan keluar dengan sendirinya ketika kita melekat pada pokok anggur. Makanya Tuhan Yesus bilang, melekat sama aku. Karena di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Jadi kita bisa maksain diri kita untuk bersyukur sama Tuhan. Tapi kemudian nanti kita ngeluh lagi. Kenapa? Karena itu syukur yang, maaf kata kalau saya bilang, seolah-olah seperti positive thinking. Karena dunia juga bisa positive thinking. Mereka gak jadi, kamu mesti positif. Kita enggak. Tuhan gak bilang kita positive thinking. Tuhan bilang sama kita, percaya sama aku. Tuhan bilang sama kita, nempel sama aku. Tuhan bilang sama kita, sini ikut aku. Percaya sama aku. Nikmati aku. Ya. Nah di sini saya jadi mengerti betapa sebetulnya semua Tuhan yang kerjakan. Tugas kita adalah terima Tuhan Yesus. Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada perkataannya. Ya, tetap di dalam Tuhan. Akar kita di dalam Tuhan. Fondasi kita di dalam Tuhan. Waktu dunia katakan kamu harusnya takut loh. Itu pemilu siapa yang nanti jadi presiden? Wah apa segala macam. Saya cerita sama Bapak Ibu Saudaraku ya. Tiap malam saya berdoa sama suami saya. Doa saya sederhana. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan saya gak ngerti. Saya gak tahu.
Yang saya tahu, Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Jadi aku berdoa, siapapun yang terpilih, Tuhan, tolong berikan yang terbaik buat bangsaku. Siapapun yang terpilih, Tuhan, aku berdoa, aku minta padamu Bapak, Engkau selalu mengendalikan bangsaku. Ada di dalam kendalimu, ada di dalam kontrolmu Tuhan. Dan saya tenang Bapak Ibu, karena saya gak ngerti politik. Ya, di situ ya kita belajar fondasinya selalu Yesus, fondasinya selalu Tuhan. Ya kita boleh gak ngerti apapun, tapi yang menjadi fondasi kita adalah Tuhan. Tuhan aku gak tahu anakku mesti sekolah di mana. Tuhan aku gak tahu ini gimana ya pekerjaan, bisnis segala macam. Tapi aku percaya Engkau akan kasih aku hikmat, jalan keluar ketika aku harus memilih. Cek sekolah satu-satu ya, bandingin. Aku percaya nanti waktu cek sekolah Tuhan kasih hikmat. Amin. Amin. Ya jangan filosofi, alami pertolongan Tuhan. Dia begitu nyata. Ya, dan ketika seperti itu saya percaya Bapak Ibu, karena saya juga praktekin ini, saya belajar. Dan betul damai sejahtera Tuhan tuh ada. Kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Dia tahu dan cukup Dia yang tahu. Cukup Bapak yang tahu. Saya anak, ikutin aja pokoknya. Ya, begitu ya. Jadi ucapan syukur pun akan overflow. Kenapa? Karena kita nempel sama Tuhan Yesus. Karena fondasi kita selalu Tuhan. Saya belum tahu nih siapa yang terpilih presiden nanti. Tapi saya bilang sama Bapak, terima kasih Bapak. Aku percaya Engkau dengar doaku. Karena Engkau Bapakku yang terbaik. Aku terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau pilihkan yang terbaik. Kenapa? Karena Engkau Allah yang maha perkasa. Dan tenang hati saya. Padahal pemilunya belum ada. Ini contoh. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita akan bersyukur. Kenapa? Karena kita datang sama Tuhan. Kita membiarkan akar kita di dalam Dia. Kita membiarkan bangunan kita dibangun di atas Dia. Dan kita bisa tenang dan akhirnya bersyukur. Keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Dan iman teguh. Makanya di sini sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ini semua memang pasif ya Bapak Ibu Saudaraku. Katanya tuh pasif. Jadi kalau pasif tuh emang bukan kita yang kerjakan. Ada yang kerjakan. Siapa yang kerjakan? Allah Roh Kudus. Nanti ayatnya ada di belakang. Ya, luar biasa ya Tuhan tuh ya. Oke, seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya saya nggak bahas terlalu banyak establish in the faith karena saya lihat ini hasil sebetulnya. Ya, maka then yang ketiga new commandment. Perintah baru. Nah, saya mau sharing ini sama Bapak Ibu Saudaraku. Perintah baru. Apa ini perintah baru? Apa ini hubungannya dengan kita? Oh, hubungan banget. Ya, saya bacakan di Yohanes 13 ayat 34. Aku, di sini Tuhan Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, Yesus ya, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Ayat ini begitu menarik buat saya, sering sharingkan ini juga ya sama ya. Perintah baru, kenapa Tuhan Yesus bilang perintah baru? Kalau bilang baru berarti ada yang lama. Memangnya baru? Kayaknya gak baru ya saling mengasihi ya. Dari awal juga kita udah tahu gitu. Nah, perintah baru. Wah, misteri ini ya Tuhan Yesus memang kalau bicara misteri. Karena butuh Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kita. Dan yuk kita lihat apa perintah lama. Ya, kalau ada perintah baru, ada perintah lama. Perintah lama itu apa? Ini dia perintah lama. Nah, ya. Di Matius 22 ayat 30 sampai 34. Saya bacakan buat kita semua. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, orang Farisi ini ya. Dan seorang dari mereka ternyata seorang ahli Taurat bertanya untuk, kebaca gak ya Bapak Ibu ya dari situ ya? Yang depan mungkin yang kebaca ya. Kebaca, Ibu Gembala bilang kebaca. Bertanya untuk apa Ibu Gembala? Untuk mencobai Yesus. Jadi tanya bukan supaya dijelasin, supaya ngerti, tapi tanya untuk coba Yesus. Ya, dan dia tanyanya apa? Dia bilang begini sama Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus jawab. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus tahu maksud dari ahli Taurat ini bertanya kepadanya?
Tahu Tuhan Yesus Tuhan, dia tahu isi hatinya. Tuhan Yesus jawab. Tapi karena Tuhan Yesus tahu dia dicobai, Tuhan Yesus jawab seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kata Tuhan Yesus ya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Titik. Selesai. Matius hanya mencatat seperti itu, tidak ada embel-embel lagi. Ini perintah lama. Perintah barunya, yuk coba ya saya ulang lagi ya. Ini perintah lama, oke? Udah ngerti ya, ini perintah lama, perintah baru ini. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Titik. Betul Bapak Ibu? Titik. Betul Bapak Ibu? Betul? Enggak. Lihat, titik. Titik. Tidak. Titik koma. Titik koma artinya belum selesai. Dan yang terpenting adalah sesudah titik koma ini apa? Tuhan Yesus bilang, sama seperti aku nanti. Betul? Telah. Sama seperti aku Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wow, kayak beda tipis, tapi ini beda jauh. Kenapa? Karena ini sama seperti aku telah. Waktu Tuhan kasih perintah baru sama kita, Tuhan bilang, aku udah lakuin itu. Dan waktu kamu terima aku, kamu di dalam aku. Aku yang akan bikin kamu mampu untuk saling mengasihi. Amin. Itulah bedanya law and grace. Itulah bedanya hukum Taurat dan kasih karunia Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau hukum Taurat kasih tahu sama Bapak Ibu, kamu jangan, kamu harus, kamu jangan, kamu harus. Lihat itu, lakuin itu sendiri ya. Tapi kalau perjanjian baru, ketika Yesus datang dan Yesus bilang, aku pokok anggur, sini nempel sama aku. Ya, kamu gak harus lakuin itu. Kamu akan lakuin itu dengan kekuatan yang kuberikan. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Yang dimeteraikan kamu. Beda gak Bapak Ibu? Beda. Jadi waktu kita bisa mengasihi, saya mau pastikan itu bukan kita. Itu Yesus. Kenapa? Karena kita mengasihi, karena Yesus atau Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Law, hukum Taurat, itulah agama-agama. Kamu harus baik, kamu harus bersedekah, kamu harus apa? Up and down, manusia, gak ada yang sempurna. Tapi perjanjian baru, Yesus hadir dan Yesus bilang, nempel sama aku. Terima aku. Ya, dan apa? Aku akan mampukan kamu. Perintah baru. Harus saling mengasihi sama seperti aku Yesus telah. Amin. Yesus telah mengasihi Bapak Ibu Saudaraku. Telah. Dia mati di atas kayu salib sebelum kita lahir. Telah mengasihi kita. Jadi jangan bawa perintah ini sendiri. Saya harus lebih baik tahun ini. Hey. Kita gak bisa. Bilang Tuhan, tolong saya. Aku tahu aku berjalan di dalam Yesus. Engkau ada di dalamku, aku di dalammu, engkau mampukan aku. Amin. Perintah baru. Peneguhan dari Yohanes sendiri, Yohanes tulis di 1 Yohanes 2 ayat 7-8, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah, baru keluar, sorry. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar dari zaman dulu. Namun, Yohanes bilang, perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah
Ternyata benar, Yohanes mengalami di dalam siapa? Di dalam dia, di dalam Yesus, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Puji Tuhan, saya bersyukur buat kabar ini, kabar Injil ini ya. Kita gak lagi harus melakukan kebaikan. Yesus telah melakukannya terlebih dahulu. Dan karena Yesus telah melakukannya, it is finished, sudah selesai. Dan kita terima Tuhan Yesus. Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus. Roh Kudus dicurahkan atas kita. Kita dimampukan, amin. Dimampukan untuk mengasihi. Jadi saya mau bilang sekali lagi, beda banget sama agama-agama lain, beda. Dan saya suka sekali menekankan, kekristenan tidak menyelamatkan. Kekristenan itu karena kita ada di dunia Bapak Ibu. Diakui, kamu beliefnya apa? Masuk golongan agama apa? Tapi kekristenan tidak pernah menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Amin. Amin. Terima kebenaran ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Oke, yang terakhir, walk in Jesus Christ. Nah, ayatnya yang tadi saya bilang, ya Tuhan tuh luar biasa. Dia tuh kalau menyelamatkan komplit, ya nggak pernah setengah-tengah. Seperti tadi ya perintah baru, aku perintahkan begini. Tapi udah gitu sama seperti aku telah. Tuhan udah kerjain dulu semuanya buat kita. Ya, dari 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 saya bacakan. Sebab dia, Tuhan kita yang telah ya meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Kata Paulus, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Siapa dia? Dia adalah Allah yang telah mengurapi. Bukan cuma mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Bukan cuma itu. Dan yang memberikan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Dia sangat-sangat berkuasa. Dia sama di Allah. Dan Allah Roh Kudus itu ada di dalam kita, menyertai kita. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa jaminannya? Tuhan kasih Roh Kudus menyertai kita. Ada kuasanya, ada kasihnya. Dan Tuhan Yesus bilang, sebenarnya kamu nanti bakal lebih hebat dari aku. Bahasa terjemahan bebasnya begitu ya. Kenapa? Karena Roh Kudus. Bukan karena kita. Tapi karena ada Roh Yesus, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa berjalan di dalam Dia. Kita bisa tetap di dalam Dia. Karena Tuhan memeteraikan dan Tuhan berikan penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Ya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita berjalan di dalam Dia? Satu ayat yang saya pegang ini dari kecil, Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya suka sekali ayat ini dan saya belajar untuk terus praktekkan. Bagaimana sih sebetulnya walk in Jesus Christ? Berjalan di dalam Tuhan tuh ini. Enggak neko-neko, enggak macem-macem kok. Percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Waktu ada masalah, jalan buntu, aku percaya padamu Tuhan. Udah begitu aja, aku percaya padamu Tuhan. Engkau gak akan bikin aku benjol gitu ya, dengan jalan buntu yang ada. Aku percaya, Engkau Allah Maha Perkasa. Dan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti percaya kepada Tuhan itu gak bikin plan, Bapak Ibu, gak bikin rencana. Boleh silakan, justru kita bikin rencana. Saya mau bilang, bikinlah rencana bersama Tuhan. Jangan bikin sendiri, Tuhan ACC gak? Jangan gitu, waktu bikin pun Tuhan beri hikmat ya. Kasih tahu sama aku nih rencana, gitu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan bikin plan dulu, terus Tuhan ACC gitu ya. Tapi bikin plan itu, Tuhan aku gak ngerti. Tapi aku coba Tuhan, aku percaya kau kasih hikmat ya. Nanti engkau kasih jalan keluar. Kau bikin plan bersama dengan Dia. Dia Allah yang menyertai Immanuel. Ya Dia ada. Ketika ibu-ibu harus memilih belanja apa hari ini, begitu ya, bahan dasar mungkin naik dan sebagainya. Tuhan tolong aku nanti waktu melangkah ke pasar begitu ya, Tuhan beli apa ya hari ini ya. Dengan satu ketenangan Tuhan menyertai kita. Ya, bikin rancangan biaya bulanan mungkin. Ya biaya-biaya begitu naik, bahan-bahan. Tapi gaji begitu saja tidak naik misalnya gitu ya. Waktu bikin, Tuhan aku percaya engkau cukupkan. Bikin rencana bersama dengan Dia. Jangan
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Akui dia, wah ini saya suka banget. Akuilah dia dalam segala lakumu. Waktu saya bisa berbuat baik, saya bilang ini bukan saya, ini Tuhan. Sampai miring. Ini bukan saya, ini Tuhan. Waktu saya bisa berkhotbah, saya bilang ini bukan saya. Ini roh Tuhan yang ada pada saya. Amin. Waktu saya pimpin pujian, waktu saya bernyanyi, waktu saya main musik, saya bilang ini bukan saya. Ini Tuhan ada di dalam saya. Dia yang tolong saya. Dia yang urapi saya, dia yang pakai saya. Amin. Tuhan yang sama juga ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Walk in Jesus Christ. Yuk sama-sama. Ya akui dia dalam segala keberhasilan kita. Akui dia juga di dalam setiap kegagalan kita. Waktu saya salah, bikin keputusan, waktu saya nggak paham dan saya bilang Tuhan, saya salah. Saya percaya Engkau izinkan saya salah untuk saya belajar sesuatu. Engkau mau ajarin saya sesuatu. Amin. Akui dia dalam segala lakumu. Aku tahu Tuhan Engkau gak tinggalin aku, Engkau ada bersama dengan aku. Dan aku salah, aku belajar untuk apa? Say sorry, I'm so sorry, saya minta maaf. Tuhan ajarin saya untuk saya mau merendahkan hati saya dan saya minta maaf saya salah. Saya gak paham, tolong ajarin saya. Di dalam pekerjaan saya seperti itu. Sering saya bilang saya gak ngerti. Minta tolong. Tolong ajari saya. Ya, jadi akui dia dalam segala lakumu. Maka tuh hasil. Maka tuh hasil. Ya, maka apa? Amsal mengatakan dia Tuhan akan meluruskan jalan. Tuhan yang akan tuntun kita. Amin. Oke. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Walk in itu mau bicara apa? 4 hal, saya cepat saja. Walk in Jesus Christ, tetap di dalam dia. New King James Version mengatakan walk in, berjalan. Kata berjalan saja buat saya menarik sekali. Ya, sampai umur saya segini saya baru dibukain sama Tuhan gitu. Tapi saya terima kasih, saya bersyukur, saya suka cita. Kenapa? Karena walk itu bicara tentang hubungan. Kita berjalan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan, terus kita apa diem-diem? Enggak dong, ngobrol, berdoa, ngobrol itu kan berdoa ya, berdoa itu ngobrol ya. Ngobrol sama Tuhan, talking and knowing each other. Ngobrol, kenal satu dengan yang lain. Walk. Sekarang saya tanya, kalau katanya run in Jesus Christ bisa ngobrol Bapak Ibu? Susah ya, ngos-ngosan. Makanya katanya walk. Bicara tentang ngobrol, bicara tentang punya hubungan. Walk juga bicara tentang apa? Tentang no rushing. Gak buru-buru. Ayo, ya kan? Kita kadang-kadang, Tuhan aku minta jawaban dari Engkau. Kemudian udah gitu, udah buru-buru. Ya, oke. Ya, take time. Sabar, jalan kan? Walk with me, Tuhan bilang jalan sama aku. Jalan di dalam aku dan jalan. Jalan kan? Gak buru-buru. Walk juga bicara tentang apa? Bicara tentang togetherness, bareng-bareng. Jadi ketika tiba-tiba ada singa lewat di depan kita, lah emang Tuhan gak lihat apa singa lewat? Kan bareng-bareng. Togetherness sama-sama loh. Waktu kita menghadapi kesulitan, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Makanya walk in Jesus Christ. Kita gak takut, kita gak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Waktu kita mungkin disakiti hati kita dengan siapapun itu ya, atasan kita lah, teman kerja kita atau siapapun itu. Tuhan tahu. Waktu kita sakit, Tuhan pun bisa merasakan sakit kita. Kenapa? Karena kita walk in Jesus Christ. Dia mengerti. Karena kita sama-sama. Dia gak buta, dia gak tuli. Dia tuh bareng kita. Dia bersama dengan kita. Dia menghadapi segala sesuatu bersama dengan kita. Dan walk yang terakhir yang saya temukan adalah bicara tentang bagaimana kita menikmati perjalanan bersama dengan dia. Sampai betul kita ketemu dia. Ketika dia jemput kita yang kedua kali. Enjoy. Ya. Jadi ketika kita telah terima Tuhan Yesus, sekali lagi ya saya tutup. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walk in Jesus Christ. Enjoy. Ya, nikmati dia. Jangan cuma terima, terus gak dinikmati. Umpamanya Yesus ada di sebelah saya, terus ya jalan, tapi udah gitu
Ya saya mah lihatnya ke kiri, lihat pohon, ya ngajak ngomong binatang gitu. Tuhan Yesus gak diajak ngomong. Dia tuh ada bersama dengan kita. Ngobrol sama Tuhan, tanya sama Tuhan, keluh kesah sama Tuhan. Curcol gitu ya, anak muda bilangnya curcol sama Tuhan. Dia tuh ada. Ya, apa yang Bapak Ibu Saudaraku rasakan, hadapi, dia tahu semua. So, ini pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah berjalan di dalam Dia. Amin. Amin. Mari kita tutup mata kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang Kau berikan bagi kami. Percaya bahwa kami perlu untuk terus mengunyah kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi. Dan biar Allah Roh Kudus yang terus menerangkan bagi kami apa sesungguhnya makna dan arti berjalan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang indah. Bersyukur sekali lagi karena terlepas dari apapun yang saat ini bisa kami lihat. Kami mau katakan sama Engkau, kami mau terus belajar untuk hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat atau apa yang kami rasakan. Tetapi berdasarkan kebenaran firman-Mu, berdasarkan iman kepada setiap perkataan-Mu Tuhan. Waktu ini kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar hari-hari kami ke depan kami boleh rasakan, kami boleh alami berjalan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.